Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Algoritma Dasar kelas B ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Olfat Ashkarazan dengan RP 507251045. Perkenalkan, nama saya Farel Aldino Cahya Atala dengan NRP 5007251025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugra Akbar Pane dengan NRP 5007251020. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang kami buat dengan judul 3D Stress Transformation Calculator. Di sini terdapat 4 tab atau 4 fungsi yang dapat digunakan dalam kalkulator ini. Yang pertama yaitu Principal Stress, Transformation, Moore Circle, dan Failure Criteria. Yang pertama, untuk cara penggunaannya kita dapat memasukkan inputan berupa sigma X, sigma Y, sigma Z, lalu tau XY, tau XZ, dan tau YZ dengan unit yang bisa kita ganti mulai dari Pascal sampai ke PSI atau KPSI, imperial maupun dengan standar nasional. Selanjutnya dapat kita coba untuk kalkulasi, akan menghasilkan nilai seperti berikut ini. Lalu selanjutnya untuk transformation, di sini juga terdapat Euler rotation angle yaitu YZX convention. Itu untuk inputan tambahan di sini. Lalu dia akan menghasilkan output seperti berikut ini, yaitu principal stress of transfer tensor. Selanjutnya pada Moore circle, dia akan menghasilkan diagram Moore. Dan selanjutnya di fungsi terakhir yaitu failure criteria, ada tambahan lagi yaitu yield dan juga ultimate untuk inputannya, sehingga akan menghasilkan output sebagai berikut ini: failure criteria dari form Mises, Resa, dan max normalnya. Baik, izinkan saya Muhammad Nugra Akbar Pane NRP 5007251020 untuk menjelaskan bagian codingannya. Yang pertama ada bagian import. Di sini kita mengimpor math agar bisa melakukan operasi matematika seperti sin dan cos. Lalu Tkinter untuk sebagai framework utama dalam membuat UI aplikasi ini. Lalu ada NumPy untuk merepresentasikan matriks 3x3. Lalu ada SciPy linear algebra import untuk eigenvalues. Lalu yang terakhir ada import matplotlib yang digunakan untuk merender grafik secara real time, spesifiknya untuk grafik diagram Moore. Lalu setelah bagian import tadi ada bagian color dan font. Di sini warna dan font yang dipakai dalam aplikasi ini. Di sini untuk warna-warnanya menggunakan kode hex warna. Lalu di bawahnya ada font yang dipakai dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya untuk bagian core math atau logika utama dalam aplikasi ini, yang pertama itu memakai matriks. Sebelumnya fungsi dari def ini untuk membungkus sebuah blok kode biar nanti bisa dipanggil lagi jika diperlukan. Lalu yang kedua ada principal stress. Lalu ada rotation matrix untuk Moore circle dan juga von Mises untuk failure criteria. Lalu selanjutnya ada blok kode untuk widget yang dipakai dalam aplikasi ini. Seperti contohnya ada untuk button, ada label-label dan lain-lain. Lalu blok kode selanjutnya adalah tensor input panel yang dipakai di sini. Di situ ada label-labelnya seperti sigma X, sigma Y, sigma Z, dan juga tau.
parse array variable di situ. Untuk nama-nama sigma diganti jadi s karena tidak bisa menggunakan simbol sigma. Lalu selanjutnya ada blok kode untuk kelas principal stress. Di sini ada inputnya, input di tensor matrix, lalu ada unit. Dilanjutkan dengan kalkulasi principal stress yang ada seperti maksimum, 1, 2 dan juga yang lainnya. Lalu bagian blok kode ini adalah untuk menuliskan output hasil kalkulasi di aplikasi. Selanjutnya ada blok kode untuk kelas transformasi. Di sini sama, ada bagian input, lalu ada bagian kalkulasi untuk bagian tau z, tau y, dan tau x dan juga lainnya. Lalu blok kode yang ada banyak F ini adalah untuk menuliskan hasil kalkulasi di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada bagian diagram Moore, sama, tapi di sini lebih banyak menggunakan kanvas untuk menggambarkan. Selanjutnya lanjut, ada untuk warnanya, warna stress 1, 2 itu biru, stress 1 dan stress 3 itu warna merah, dan juga stress 2, stress 3 menggunakan warna hijau. Lalu yang terakhir ada kriteria kegagalan. Di sini sama, masih ada input di tensor, lalu ada kalkulasinya. Kalkulasinya bisa menggunakan von Mises, Tresca, dan juga max normal. Lalu di sini sama seperti yang lainnya, ada blok kode untuk menuliskan hasil kalkulasi di aplikasi tersebut. Lalu di sini ada blok kode untuk main app window seperti title, geometri, ukuran aplikasi, rasio aplikasi, dan juga yang lain-lainnya seperti nama-nama dalam tabsnya. Dan cukup sampai situ saja untuk bagian code ini. Setelah dijelaskan tentang kodenya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Saya akan menjelaskan untuk kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, aplikasi ini sudah memiliki UI yang cukup modern dan cukup menarik untuk digunakan. Yang kedua, penginputan datanya cukup sederhana. Kita hanya cukup memasukkan data utamanya saja dan semuanya akan terisi secara otomatis. Lalu yang ketiga, kita bisa langsung mengetahui nilai akhirnya dan disajikan juga grafik Moore Circle tentang data-data yang telah kita input dan data-data yang ingin kita ketahui. Lalu untuk kekurangannya sebenarnya cukup sedikit. Yang pertama, yaitu kita tidak bisa langsung menginputkan data secara seragam. Maksudnya, jika kita menginput data pada tab 1 dan kita ingin menginput data tersebut pada tab 2, kita harus mengetik ulang karena data tidak terkoordinasi secara universal, sehingga kita memerlukan pengetikan berulang kali jika ingin mengganti tab. Untuk kekurangan yang kedua, di sini kita bisa menginput nilai minus untuk tegangannya, di mana nilai minus di sini tidak menandakan arah, tetapi menandakan besaran. Sehingga jika kita menginput nilai minus, outputnya akan menghasilkan angka yang akan terhitung ke dalam kategori sangat aman pada safety factor maupun pada teori kegagalan, sehingga hal ini akan menjadi kendala jika kita memasukkan nilai minus. Lalu untuk kekurangan yang ketiga adalah saat kita sudah selesai menginput suatu data dan outputnya sudah keluar, kita tidak bisa kembali ke tampilan awal. Kita tidak bisa mengclear tampilan kembali seperti semula. Akan tetapi kita masih bisa jika ingin melakukan perhitungan lanjutan atau ingin melakukan perhitungan yang baru. Dan saja kita tidak bisa kembali ke tampilan bersih seperti saat aplikasi awalnya dibuka. Sepertinya hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.